Om Swastiastu. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Loka Samasta Purnam Santih Bhavantu. Umat sedharma dimanapun berada, kembali Bindu Konawe hadir dalam siar ataupun pewartaan ajaran agama Hindu. Adapun tema yang dapat Bindu Konawe haturkan pada kesempatan ini yaitu ciri-ciri Kali Yuga atau sering disebut dengan zaman Kali. Umat sedharma sebagai Wedantana dan Wedantini, ajaran agama Hindu yang menempatkan Weda sebagai kitab suci dan sekaligus mendudukan sebagai hukum tertinggi bagi umat Hindu, maka sepatutnya umat Hindu sedapat mungkin mempedomani prinsip-prinsip dasar dari agama Hindu yang dianutnya. Prinsip-prinsip dasar yang dimaksud yaitu Srada, Tattwa, Susila, Acara, dan Sadhana yang terkandung dalam kitab suci Weda, sehingga yang dilakukan umat Hindu dalam keseharian hidupnya, baik dalam arah gerak pikiran, perkataan, dan tindakannya, merupakan sebuah cetusan dharma dan swadharma dari Srada, Tattwa, Susila, Acara, dan Sadhana yang dimilikinya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kelahirannya di dunia ini. Umat sedharma yang prema santi, sesuai dengan tema yang diangkat pada pewartaan kali ini, maka arah gerak dari ekspresi dan apresiasi atau perhatian kita sebagai umat Hindu patut diarahkan pula pada ajaran kitab suci Weda, khususnya tentang adanya siklus zaman di dunia ini seiring dengan perputaran sang waktu. Umat sedharma yang budiman, menurut ajaran agama Hindu, satu Mahayuga adalah suatu siklus perkembangan zaman yang terjadi di dunia ini, yang terbagi menjadi 4 zaman, yaitu Satya Yuga atau Kerta Yuga, 2 Treta Yuga, 3 Dwapara Yuga, dan 4 Kali Yuga. Keempat zaman tersebut membentuk suatu siklus. Siklus tersebut diawali dengan Satya Yuga dan kemudian menuju Kali Yuga. Satya Yuga umat sedharma diyakini sebagai zaman keemasan, dan Kali Yuga diyakini sebagai zaman kehancuran atau kegelapan. Hal ini juga mengandung pesan bahwa pada konteks siklus kelahiran, penciptaan atau utpeti, pemeliharaan atau stiti, dan peleburan atau pralina adalah kesempurnaan siklus dari Rta atau hukum sang waktu. Maka demikian pula tentang ajaran kebenaran dan kesadaran sebagai umat beragama, lambat laun pun akan berkurang. Seiring bertambahnya umat manusia dan perubahan zaman, di mana pada akhirnya manusia akan merasa bahwa di suatu masa yang sudah tua, ketika dunia ini rentah, ketika kerusakan ataupun degradasi moral dan pergeseran budaya sudah bertambah parah, maka sudah saatnya dilebur kembali sebagai sebuah masa penuaan, kehancuran, atau kiamat, atau pralaya. Umat sedharma yang budiman, Kali Yuga disebut juga dengan Kali Sengara, yaitu sebagai zaman kegelapan, zaman kehancuran, adalah salah satu dari 4 siklus yuga.
dari beberapa sumber yang membahas tentang perhitungan siklus Mahayuga, bahwa Kali Yuga dijelaskan berlangsung selama 432 tahun. Umat sedharma yang berbahagia, hidup di zaman Kali adalah hidup yang penuh dengan godaan, karena kekuatan Dharma sudah tidak sebanding dengan kekuatan Adharma. Kehidupan telah dipengaruhi oleh pertengkaran, kepalsuan, materialistik, kemunafikan, kebimbangan, dan keraguan-raguan. Sehingga hidup di zaman Kali umat sedharma diperlukan perjuangan, keteguhan, dan kemantapan atau ketetapan hati, yaitu agar selalu dapat berjalan di jalan atau di rel Satya Dharma. Hanya dengan serada bakti kehadapan Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, satu-satunya cara untuk menjaga kemantapan atau keteguhan hati itu. Umat sedharma yang prema santi. Oleh karena itu, umat Hindu perlu memahami kewajibannya sebagai manusia yang hidup di zaman Kali, termasuk mengetahui dan memahami ciri-ciri dari zaman Kali itu, agar nantinya umat Hindu sebagai Wedantana dan Wedantini punya kesadaran bahwa semuanya ini adalah siklus kehidupan dan perputaran sang waktu. Dari proses mengada atau Brahma Diwa dan proses meniada atau Brahma Nakta, kemudian mengada kembali, adalah proses perputaran Trikona, Utpati, Setiti, dan Pralina. Semuanya adalah kehendaknya, dan kita sebagai umatnya tidak akan mampu melawan dari kekuatan hukum reta sang waktu itu. Umat sedharma yang budiman. Zaman Kali dicirikan sebagai zaman pertengkaran, kekacauan, kepalsuan, materialistik, kemunafikan, kebimbangan, dan keraguan-raguan. Keras dan panasnya kehidupan di zaman Kali berpengaruh terhadap kacaunya segala aspek kehidupan. Menurut kitab suci Weda, dari beberapa kitab sucinya seperti diantaranya pada kitab Bhagavata Purana, kitab Wisnu Purana, kitab Garuda Purana, dalam kitab Mahabharata, diantaranya dalam Korawa Srama, Mausala Parwa, Wana Parwa, demikian juga dalam kitab Nidi Sastra, kitab Selokantara, dan lain-lain. Dijelaskan bahwa gambaran atau ciri-ciri dari zaman Kali diantaranya sebagai berikut. Manusia di zaman Kali suka bertengkar, sesat, bernasib sial, dan selalu resah. Pada zaman Kali juga dijelaskan orang-orang jahat dan gila tetapi kaya. Tegasnya kemudian, yang jahat dan rusuh itu adalah sumber-sumber kehancuran. Mereka sering menyakiti orang-orang baik dan bijak. Terjadi peperangan, kekerasan, lawan kekerasan di mana-mana. Terjadi kehancuran bagi budi dan hati orang-orang saleh atau pandita. Tidak ada kedamaian hidup. Tingkatan pembasmian terus memuncak. Semua dharma terbengkelai
dan tergeletak di debu tidak dihiraukan. Di mana-mana terdapat perselisihan, perkelahian, terjadi kekerasan. Segala suasana di jagat ini menjadi sumber kekacauan. Pemberian dana dan upacara hanya tinggal namanya saja. Tugas para Brahmana akan dipegang oleh warna sudra yang kaya. Orang-orang kaya akan bertindak sebagai raja-raja. Manusia berumur pendek dan tingginya akan berkurang. Perasaan dan penciumannya akan lenyap. Para laki-laki akan menjual kitab sucinya. Para wanita akan banyak menjual diri. Hasil susu sapi akan berkurang. Orang-orang akan mati kelaparan. Bunga dan buah akan berkurang hasilnya. Burung gagak akan bertambah. Para Brahmana jadi pengemis. Orang-orang suci jadi pedagang saudagar. Para murid tidak menghormati gurunya. Para Brahmana akan memelihara kuku dan rambutnya menjadi panjang. Tidak melaksanakan cat warna asrama secara murni. Hujan akan turun tidak pada musimnya. Terjadi pembunuhan di mana-mana. Para pedagang menjadi penipu dengan pemalsuan ukuran. Kejujuran akan berkurang dan dosa akan bertambah. Para wanita umur 7-8 tahun akan banyak hamil dan pemuda-pemuda kecil jadi ayah. Para remaja 16 tahun rambutnya sudah beruban. Orang tua seperti anak-anak muda. Para istri akan berbohong dengan suaminya. Para istri melakukan prostitusi walaupun suaminya masih hidup. Manusia akan kejam seperti binatang, akan bertambah dengan membuang bayi, aborsi, dan lain-lain. Dharma merosot dan adharma berkembang subur. Kualitas moral dan hidup manusia merosot. Manusia bertabiat asurik atau jahat. Raja, kepala, dan pejabat negara bermoral buruk dan rendah. Kekayaan material dan kenikmatan indriawi menjadi tujuan hidupnya. Hukum dan keadilan ditentukan oleh kekuasaan. Perkawinan karena material dan seks berdasarkan prinsip suka sama suka. Segala urusan dan hubungan bisnis berlandaskan tipu muslihat. Aturan hidup, warna, dan asrama dharma dicampakkan. Kekuasaan dicapai melalui kekuatan. Rakyat menderita karena bencana alam, kelaparan, beban pajak, penyakit, dan kecemasan. Wanita hidup bebas dan tidak suci. Weda dimengerti dengan pola pikir ateistik. Kota-kota dikuasai para bandit. Majikan dan pelayan saling tidak setia. Laki-laki dikendalikan wanita. Orang-orang sudra menipu melalui praktek kerohaniawan. Manusia menjadi amat individualistik. Manusia dan alam terkena polusi. Manusia melalaikan Tuhan karena berwatak ateistik. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Umat sedharma. Umat sedharma yang prema santi. Begitu keras dan panasnya kehidupan di zaman kali yang berpengaruh terhadap kacaunya segala aspek kehidupan. Namun demikian umat sedharma, atas cinta kasih sayang atau parama premanya Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan yang Maha Esa, kepada ciptaannya, terlebih kepada hambanya ataupun para pemujanya, menganugerahkan wahyu sucinya kepada hambanya, yaitu berkaitan dengan kewajiban ataupun sadhana yang dapat dilakukan oleh umat manusia sebagai upaya untuk penyucian, penebusan, penyelamatan, pemuliaan, penyatuan dan pembebasan jiwanya dari samsara kelahirannya
karena pengaruh dari zaman kali tersebut. Adapun Srada, Tatwa, Susila, Acara, dan Sadhana sebagai kewajiban umat manusia di zaman kali, yang dimaksud diantaranya tersurat dan tersirat dalam seloka-seloka suci Weda sebagai berikut. Kewajiban manusia di zaman Kertayuga berbeda macamnya, dan kewajiban-kewajiban yang ditentukan di zaman Tretayuga dan di zaman Dwapara Yuga, demikian pula di zaman Kali Yuga, sesuai menurut panjangnya masa yang semakin berkurang. Menurut Manawadharma Sastra Adhyaya 1 Seloka 85. Kemudian dalam kitab Parasara Dharma Sastra Adhyaya 1 Seloka 23 dijelaskan pelaksanaan penebusan dosa yang ketat atau tapa merupakan kewajiban pada masa Satya Yuga. Pengetahuan tentang sang diri atau jenana pada zaman Treta Yuga, pelaksanaan upacara kurban keagamaan atau yadnya pada masa Dwapara Yuga, dan melaksanakan amal sedekah atau danang pada masa Kali Yuga. Umat sedharma sebagai Wedantana dan Wedantini, demikianlah menurut ajaran agama Hindu, berkenaan dengan prinsip-prinsip dasar Srada, Tatwa, Susila, Acara, dan Sadhana yang terkandung dalam kitab suci Weda, yang mengajarkan tentang suatu siklus perkembangan zaman yang terjadi di dunia ini. Siklus tersebut disebut dengan Mahayuga. Umat sedharma dimanapun berada, semoga uraian singkat tentang ciri-ciri zaman Kali dapat menjadi bahan renungan bagi kita semua, bahwa zaman Kali begitu sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan saat ini, tak terkecuali mempengaruhi pikiran, perkataan, dan perilaku hidup kita. Dengan berbekal pengetahuan dan pemahaman tentang zaman Kali, dengan menyadari bahwa kita sebagai manusia yang juga hidup di zaman Kali, tentunya tetap berupaya untuk dapat melakukan penyucian, penebusan, penyelamatan, pemuliaan, penyatuan, dan pembebasan jiwa kita dari samsara kelahiran ini karena pengaruh dari zaman Kali tersebut. Dengan mempedomani kitab suci Weda sebagai sumber ajaran dari agama Hindu yang kita anut. Akhir kata, semoga bermanfaat. Om Sarwesam Manggalam Bhawantu. Om Sarwesam Purnam Santih Bhawantu. Om Santi 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 Om.